Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jilisan Hafid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk yang berarti budi pekerti. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongkannya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Ciri-ciri akhlak. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Kedua, akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. 3. Akhlak bersandar pada kehendak bebas. 4. Akhlak bisa dihukum dan dinilai. 5. Akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya berbicara tentang benar dan salah. Akhlak yaitu menitik beratkan kepada perbuatan baik dan perbuatan yang buruk, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Tujuan akhlak yang pertama, pemahaman yang baik tentang akhlak. Kita harus memahami tentang akhlak. Yang kedua, komitmen pada akhlak. Yang ketiga, penerapan terhadap akhlak. Dalam penerapan akhlak ini kita harus paham, sebenar-benarnya paham untuk menerapkan akhlak ini. Sumber-sumber akhlak yaitu yang pertama dari Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga akal, yang keempat naluri, dan kelima pandangan umum masyarakat. Yang dimaksud sumber akhlak dari Al-Quran yaitu kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Karena ada Al-Quran yang ada maknanya, itu kita perhatikan banyak sekali akhlak yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sedangkan sumber akhlak dari hadis Nabi yaitu kita seperti membaca kitab atau mendengarkan cerita tentang perilaku-perilaku Nabi kepada sahabat, kepada keluarga. Sumber akhlak dari akal yaitu kita harus mempunyai pemikiran bahwa yang kita lakukan itu apakah baik terhadap seseorang atau gak baik kepada orang lain. Yang terakhir, sumber akhlak menurut pandangan umum masyarakat yaitu kita harus berpikir juga jika kita melakukan sebuah hal dalam kerumunan masyarakat, apakah itu mendapat nilai positif dari masyarakat atau negatif. Bahasan yang terakhir adalah ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Seperti kita ketika akan sholat, jika menurut fikih sholat itu adalah harus punya wudhu, berada di tempat yang suci, menutup aurat, dan masuk waktu sholat. Itu sudah sah meskipun kita memakai kaos, memakai celana, tidak memakai songkok, sah asal menutup aurat. Tapi menurut ilmu akhlak itu masih kurang. Dalam ilmu akhlak kita ketika sholat harus sopan karena kita akan menghadap kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Kita harus menggunakan songkok, baju lengan panjang ataupun dan juga sarung. Karena kita itu meminta kepada Tuhan. Seperti sikapnya orang meminta, kita harus sopan. Masa kita mau minta gak sopan, ya kan yang mau dipinta kan gak bakal ngasih gitu. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri, kita harus berpikir sesuatu yang akan kita kerjakan itu apakah baik atau membahayakan. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga, terutama kepada ayah ibu. Kita harus berbakti, segala perintahnya itu dikerjakan, membantu ketika kesusahan, dan tidak membentak yang pertama itu. Lagi-lagi kepada ibu. Sebab Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, siapa orang yang harus saya hormati pertama? Rasulullah menjawab ibu. Dan sahabat bertanya lagi, siapa orang yang harus saya hormati? Kedua, ibu. Dan ketiga, ibu. Baru keempat itu adalah ayah.
Nah, ruang lingkup akhlak yang keempat yaitu kepada tetangga. Jika kita sakit, adalah tetangga yang akan menjenguk kita lebih dahulu setelah keluarga. Maka hendaklah kita harus berbuat baik kepada tetangga. Kita harus royal, saling tegur sapa, tidak boleh acuh tak acuh. Yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Yang pertama, kita harus ingat kata-kata pohon besar tidak lupa akar. Semua berasal dari bawah. Jadi pemimpin berasal dari rakyat. Keenam, akhlak terhadap lingkungan. Contoh akhlak terhadap lingkungan yaitu tidak buang sampah sembarangan, itu sudah cukup. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.